Kalian diancam, mau ditaruhin bom di konser, nggak hanya sekali dua kali saja, tapi berulang-ulang kali terjadi. Dan di sini pihak kepolisian bahkan tidak bisa menemukan siapa pelaku di balik hal itu. Dan bahkan Annyeonghaseyo Cengidul, Yusul Kim Imnida, welcome back to my channel. Nah, gimana sih kabar kalian hari ini? Gak ada masalah dong ya. Kalau kalian nih yang punya masalah, pokoknya tetap semangat ya guys, jangan menyerah. Oke, untuk kali ini kita akan membahas mengenai kelakuan fanboy garis keras yang sampai ngancem para idolnya untuk diginiin. Wah, parah banget sih. Hal itu dikarenakan idolnya ini kayak diberitakan ada rumor kencan gitu loh guys. Kali ini aku akan membacakan dua kisah. Yang pertama adalah dari Mina Twice dan yang kedua adalah dari Apink. Tahan dulu, sebelum kita bahas bersama-sama, pastikan dulu dong untuk bantu perkembangan channel aku supaya menjadi channel K-pop terbesar dengan informasi seputar dunia per-K-popan yang pastinya terlengkap dan juga ter-up-to-date. Kalian bisa langsung subscribe, bunyi loncengnya, seperti juga buat like and comment serta share juga kepada teman-teman K-popers yang lain. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas bersama-sama. Oke cinggu ya, untuk pertama di sini kita akan mulai dulu membahas mengenai kisah dari Mina Twice, yang mana Mina ini itu pernah diancam oleh seorang penggemar. Kenapa Mina ini diancam? Karena Mina ini pernah terkena skandal kencan bersama dengan Bam Bam dari GOT7. Untuk kronologi lengkapnya, kayak gini guys. Pada tanggal 13 Maret, gambar Mina Twice yang berbaring di samping Bam Bam, GOT7 muncul secara online, dengan rumor keduanya sedang menjalin hubungan. Nah, desas-desus dimulai karena sifat foto yang intim dan tidak umum untuk diambil oleh dua idol. Keaslian foto tersebut telah sangat diperdebatkan di kalangan penggemar dan diklaim bahwa gambar tersebut merupakan gambar palsu. Namun, JYP Entertainment telah mengkonfirmasi bahwa gambar tersebut adalah gambar yang asli. Tetapi, mereka di sini mengatakan bahwa kedua artis tersebut hanyalah teman semata. Beberapa fans mulai menganalisa foto tersebut dan menyebarkan bukti bahwa foto tersebut diedit. Media Korea membantah klaim tersebut. Bukti yang dibagikan ternyata mirip, tetapi tidak identik dengan foto Mina dan juga Bam Bam. Jadi, dikarenakan banyak penggemar yang menyangkal tentang keaslian foto itu, JYP Entertainment sini telah mengkonfirmasi. Seperti yang aku katakan tadi, JYP mengatakan bahwa foto tersebut emanglah asli. Tapi, baik Mina dan juga Bam Bam itu tidak punya hubungan yang lebih. Mereka di sini hanyalah teman semata. Untuk penjelasan lengkap dari JYP Entertainment kayak gini, foto itu hanyalah candid tanpa niat lain. Kedua orang itu hanyalah rekan kerja. Mereka yang merusak reputasi artis, kami akan menghadapi tindakan hukum yang tegas. Kayak gitu guys. Jadi kayak ya fotonya itu diambil candid katanya. Mereka di sini cuma rekan kerja doang, nggak ada hubungan yang lebih. Tampaknya foto Mina dan Bam Bam bersama diambil pada tanggal 10 Februari 2017. GOT7 saat itu sedang menyelesaikan pemotretan jaket album mereka pada siang hari dan Bam Bam memiliki gaya rambut dan lensa kontak yang identik di kedua foto tersebut. Sementara itu, Twice sedang melakukan siaran langsung pada tanggal 10 Februari di mana Mina mengenakan sweater putih dan lukisan kuku yang unik. Lukisan kuku dan sweater putih yang sama terlihat di fotonya bersama dengan Bam Bam. Twice juga menghadiri wisuda Dahyun di Hanlim Multi Art School pada hari sebelumnya. Mina mengenakan sweater hitam saat menghadiri acara wisuda. Dia mengganti sweater putih dari fotonya dengan Bam Bam untuk latihan streaming dan juga konser mereka. Oke, tadi kita sudah melihat bagaimana kronologi awalnya ya. Jadi, hal itulah yang menyebabkan kenapa Mina dan juga Bam Bam dirumorkan berkencan. Karena bocornya foto tersebut. Kita sudah tahu bahwa foto itu emang asli. Tapi, yang menjadi pertanyaan kita adalah kenapa foto tersebut dapat bocor? Ini yang ngebocorin siapa sih? Wah, parah juga ya yang ngebocorinnya. Soalnya gimana ya, biasanya kan ada nih tipe-tipe teman yang emang kalau cewek sama cowok itu kan sering bareng gitu ya. Bahkan sering kok guys, ada yang kayak tidur bareng. Tidur barengnya artian adalah di atas ranjang gitu, tapi nggak yang sampai gituan. Negatif aja nih pikirannya, ada kok banyak sekali yang kayak gitu. Dan di saat itu mereka kayak sering curhat. Ya biasalah ya, yang namanya friendzone gitu kan, ada yang temanya juga friendzone kayak gitu, cuma temenan doang, sebatas teman, ada yang kayak gitu. Sampai mereka di sini tuh kayak curhat bareng, habis itu ya cerita-cerita aja gitu, nggak ada yang terjadi. Aku sama temenku sering kok kayak gitu, tapi kita emang nggak pernah melakukan something yang lebih gitu. Dan biasanya kita juga kalau di dalam kamar itu nggak pernah berdua sih, palingan 3 atau 4 orang, karena kan kalau dalam kamar berdua cowok cewek kan itu nggak boleh, itu kayak haram gitu kan. Ya aku sama teman aku biasanya kayak bertiga, berempat, berlima kayak gitu kok. Sering kita cowok cewek kayak di atas ini, tapi kita emang bener-bener pure teman, nggak ada yang lebih dari hal itu. Ya meskipun pasangan kita juga sering cemburu, ya itu resikonya sih kalau punya pacar yang temenannya juga sama cewek atau cowok gitu guys. Ya intinya adalah di sini mereka cuma teman, dan itu menurut aku adalah hal yang lazim, apalagi di masa sekarang cewek temenan itu emang
kayak biasa aja. Kecuali kalau di masa lampau ya, cowok cewek temenan itu kayak gimana mungkinnya. Tapi kalau sekarang emang banyak kok hubungan yang seperti itu. Nah, dikarenakan rumor ini terus menyebar dan banyak desas-desus yang mengatakan bahwa Mina dan juga Bam Bam itu berkencan, ada seorang penggemar yang mana penggemar ini tidak terima jika Mina Twice dikabarkan berkencan dengan Bam Bam. Jadi penggemar tersebut itu telah ngeposting sebuah foto. Habis itu dia di sini menuliskan caption, "Mina, aku di sini punya pisau." Kayak gitu guys. Jadi secara tidak langsung dari foto tersebut dapat kita simpulkan bahwa dia di sini itu telah mengancam Mina akan memotong ininya. Yups. Cukup serem juga ya penggemar di sana. Jadi nggak heran kalau banyak dari idol Korea itu kayak terkena tekanan mental yang serius gitu. Karena problem mereka itu tidak hanya datang dari para haters, dari agensi mungkin dan sebagainya, tapi problem mereka itu juga dapat datang dari para penggemar. Salah satu contohnya adalah dari Sunshine Fans ini. Cukup serem juga ya guys. Nah, kalau kalian sendiri sebagai para penggemar melihat apa yang terjadi dengan Mina ini bagaimana, langsung saja komen di kolom komentar. Dan sekarang kita akan lanjut untuk membahas mengenai apa yang terjadi dengan Apink. Yang terjadi dengan Apink ini lebih parah lagi nih guys, karena mereka itu kayak dapat kiriman bom gitu loh. Ih, serem banget. Nah, penampilan girl band asal K-pop ini yaitu Apink pernah ternodai dikarenakan ancaman bom. Ancaman itu bahkan mengikuti mereka sampai ke Jepang nih guys. Ada seorang pria mengaku telah menaruh bom di lokasi konser mereka. All K-pop sendiri memberitakan bahwa pria itu menelpon dalam bahasa Inggris beberapa saat sebelum Apink menggelar konsernya. Ia meminta acara itu dibatalkan karena dirinya meletakkan bom di Nakano Zero di mana mereka akan tampil. Tak ayal, kepolisian pun bertindak. Nakano Zero langsung dibanjiri oleh pihak kepolisian. Konser Apink pun terganggu karena investigasi harus dilakukan. Namun diberitakan media lokal, pada akhirnya semua aman-aman saja. Dan ini bukan pertama kalinya Apink ini kayak nerima ancaman dari seorang penggemar atau Sunshine Fans. Sejak Juni tahun 2017, kegiatan apapun yang didatangi oleh Park Cheorong, Yoon Bomi, Jung Eun-ji, Son Na-eun, Kim Nam-joo, atau Oh Ha-young akan ada ancaman bom yang misterius. Akhir Juni 2017, polisi sampai harus mengevakuasi sekitar 150 penggemar K-pop yang datang ke acara Music Bank dari gedung KBS. Dari dalam gedung, selebriti-selebriti pengisi acara juga diungsikan lantaran kepolisian membanjiri lokasi setelah adanya telepon ancaman bom. Dan bahkan yang lebih parahnya, gedung itu sampai dipasangi garis kepolisian. Yang mana kalau udah ada police line, itu emang bener-bener kayak parah banget sih. Dan pasti di saat hal itu dilakukan, alias di saat police line-nya dipasang, itu nantinya akan ada penyelidikan yang bener-bener dilakukan dengan sangat serius. Karena apa gitu? Di sini kan ada ancaman bom nih. Kalau ada bom di ruangan tersebut, of course di sini yang ada di acara itu pasti sangat takut juga nih. Gimana kalau bomnya itu tiba-tiba meledak gitu ya? Yaps, itu kan parah banget nih guys. Jadi hal itulah yang ngebuat semua orang di dalam gedung tersebut waktu itu diungsikan. Kepolisian Metropolitan Seoul pada media Korea mengatakan bahwa setelah mengkonfirmasi untuk melihat apakah bom benar-benar dipasang di gedung itu atau tidak, jika kami tidak menemukan bukti akan ancaman itu, kami berencana melacak lokasi si penelpon. Bukan hanya itu saja, beberapa personelnya juga mendapatkan ancaman akan di-kill. Pada Oktober tahun 2017. Seorang pria bahkan pernah menelpon pihak kepolisian dan mengancam bahwa dia ini akan nge-kill salah satu member dari Apink. Tahu nggak kalian alasan kenapa dia ini ngancam untuk nge-kill salah satu member dari Apink? Dikarenakan agensi mereka itu telah membawa kasus tersebut ke ranah hukum. Gila nggak sih orangnya ya? Dan mengutip dari Korea Times, dalam 4 bulan terhitung sejak Juni sampai Oktober, sudah ada 12 kali ancaman bom yang mengganggu penampilan Apink. Dan itu pun belum termasuk ancaman yang berada di Jepang. Namun, setiap kali polisi bergegas menuju lokasi, tidak ditemukan bahaya apapun. Sejauh ini, pihak kepolisian percaya bahwa penelpon adalah warga negara Amerika yang tinggal di Kanada. Wah, serem juga sih apa yang terjadi dengan Apink. Gini guys, meskipun dia di sini cuma ngancam, tapi gimana kalau sewaktu-waktu ancaman dia ini kayak benar gitu ya? Beberapa kali dia ngelaporkan akan ada bom di sana, tapi kan ditemuin nggak ada nih. Bagaimana nih kalau suatu saat nanti dia kembali ngancam dan di sana itu benar-benar ada bom, terus nggak ada yang percaya? Wih, parah juga. Nanti yang jadi korban juga pasti banyak. Nggak hanya member Apink saja, tapi juga para penonton yang hadir dalam konser tersebut. Jadi kayak serem juga sih ya kalau kita mau menghadiri konser gitu ya. Apalagi di saat kita menghadiri konser, salah satu personil dari grup tersebut dikabarkan berkencan. Gimana kalau ada yang bertindak sampai parah banget? Ih, ngeri juga ya. Bahaya banget sih ya. Dan pada episode tanggal 28 Agustus di acara Mnet, namanya adalah TMI News, di sini Ha-young itu telah berbicara mengenai apa yang terjadi dengan mereka dan bagaimana mereka melewati ancaman-ancaman yang telah diberikan oleh si peneror.
Di TMI News, Hayong mengatakan bahwa kami sedang berlatih dan polisi tiba-tiba datang dan memberitahu kami sedang berlatih sehingga kami belum melihat laporannya. Awalnya aku benar-benar cemas dan takut pergi kemanapun. Jika seseorang mendekatiku, kupikir aku mungkin akan terluka. Kami pulang dan para anggota hanya duduk diam. Aku merasa sangat menyesal. Kami tidak bisa meninggalkan ruang tunggu dan setiap kali kami melihat orang, kami akan meminta maaf. Awalnya kami terkejut, tetapi seiring berjalannya waktu, kami menjadi marah. Lebih dari apapun, itu tidak adil bahwa mereka tidak dapat menangkapnya dan kami tidak dapat menerima permintaan maaf tentang hal itu. Dan aku di sini sangat marah. Aku pikir aku yang paling marah tentang fakta bahwa tidak ada yang bisa dilakukan. Dan di sini dia juga mengungkapkan betapa menyesalnya dia dikarenakan mereka artis-artis yang akan hadir di dalam acara tersebut itu juga kayak mendapatkan problem seperti itu. Cho Byung-chan Picton juga hadir sebagai tamu dalam acara tersebut dan dia di sini berbagi apa yang dilihatnya sebagai teman satu agensi bersama dengan A-Pink. Byung-chan sendiri mengatakan ada penjaga keamanan dan juga pihak kepolisian. 3 dari mereka dan setiap kali mereka pergi ke kamar mandi atau pergi ke suatu tempat, polisi selalu bersama dengan mereka. Itu membuatku sadar bahwa itu menjadi sangat serius dan mungkin sangat berbahaya. Oke, tadi kita sudah melihat apa yang dikatakan oleh Hayong dan juga Byung-chan. Dari sana dapat kita simpulkan gitu bahwa si peneror ini itu emang udah kelewatan batas banget. Ini udah kelewatan banget guys, serius. Sampai member-member A-Pink kalau ke kamar mandi itu diikutin oleh pihak kepolisian karena mereka di sini khawatir akan terjadi hal-hal yang buruk bersama dengan para member dari A-Pink. Dan aku kalau jadi member A-Pink di saat itu aku pasti akan sangat ketakutan banget. Kalau aku kesini pasti takut, aku makan pasti takut, aku mau mandi pasti takut. Everything is about takut dan juga takut. Siapa yang gak takut coba? Kalian diancam mau ditaruhin bom di konser, nggak hanya sekali 2 kali saja tapi berulang-ulang kali terjadi. Dan di sini pihak kepolisian bahkan tidak bisa menemukan siapa pelaku di balik hal itu. Dan bahkan sampai sekarang mereka itu tidak bisa menerima permintaan maaf dari orang itu. Oh my god, I'm so shocked about that. Dan aku juga sangat bener-bener kayak marah juga sih. Gila nggak sih, udah takut juga ya bercampur amarah. Kita itu pengen ngelihat pelakunya itu ketangkep, ini nggak ketangkep. Ini membuktikan bahwa pelakunya itu emang bener-bener jenius dan juga sangat pintar banget. Karena apa? Karena dia di sini dapat melewati semuanya dengan mudah. Dia bahkan tidak terciduk. Keberadaannya aja kita tidak dapat tahu. Dan I'm not sure bahwa dia ini emang bener-bener orang Amerika seperti itu. Ya siapa tahu dia ini orang Korea tapi nyamar jadi orang Amerika, kan nggak ada yang tahu. Bagaimana kalau sebenarnya dia ini adalah orang Korea dan orang Korea itu sangat dekat banget dengan member-member dari A-Pink, tapi nggak ada yang pernah tahu bahwa itu dia. Dikarenakan dia ini sangat pintar banget. Wah, serem juga. Oh my god, I can imagine. Kalau menurut kalian sendiri bagaimana melihat apa yang terjadi dengan A-Pink? Langsung saja komen di kolom komentar. Dan cerita dari Mina dan juga A-Pink ini itu dapat memberitahu kalian bahwa tidak selamanya para wanita itu selalu bertindak dengan cara yang ekstrim gitu ya. Tapi banyak juga dari para pria atau fanboy ini bertindak dengan cara yang lebih ekstrim lagi. Ternyata ada juga ya para fanboy yang menganut Girl is Mine. Yang mana Girl is Mine ini menyatakan bahwa wanita-wanita itu adalah miliknya dia. Dan tidak ada orang yang boleh memiliki wanita tersebut. Sama konsepnya dengan Boy is Mine, yang mana idol pria itu adalah milik mereka. Tidak ada yang boleh mengambil mereka dari tangan mereka. Widih, parah juga sih konsep ini ya. Aku harap semoga nantinya banyak penggemar yang akan sadar bahwa idol itu cuman orang yang dapat kita puja, bukan orang yang untuk kita miliki. Karena apa? Karena kita memang tidak bisa memiliki mereka semua. Kita hanya bisa mencintai mereka dari kejauhan saja. Bener nggak guys? Aku harap semoga banyak orang yang sadar dengan fakta tersebut, meskipun fakta itu sangat-sangat menyakitkan. Sekian aja ya untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada salah informasi, silahkan koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.